Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar untuk mendesain tikungan dan juga super elevasi untuk trase dasar yang sudah kita buat pada part video sebelumnya. Oke, langsung aja kita mulai. Ini merupakan trase dasar yang sudah kita buat. Nah, kita perlu mengetahui terlebih dahulu sudut tikungan di tikungan pertama dan tikungan kedua. Maka kita perlu mengetahui koordinat-koordinat dari titik penting, yaitu titik A, kedua titik PI atau point of intersection, dan titik B. Nah, untuk mengetahui koordinat, caranya cukup mudah. Kita hanya perlu mengetik ID, lalu kita enter, dan specify point yang kita inginkan. Misalkan pertama untuk titik A. Oke, nah ini merupakan data koordinatnya. Kita bisa screenshot atau kita foto secara manual, dan kita copy secara manual di Microsoft Excel. Misalkan saya print screen dan saya paste begini, lalu saya catat data-datanya. Begitu juga untuk yang data Y. Oke, selanjutnya kita cari juga untuk koordinat di PI1. Kita ke PI1 dan kita ketik aja ID, enter, dan kita pilih titiknya. Oke, kita screenshot aja. Dan kita lakukan langkah yang sama sampai ke titik B. Oke, selanjutnya setelah data X dan Y sudah kita masukkan, kita bisa menghitung D atau jarak antar titik yang merupakan akar dari delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Selanjutnya kita bisa menghitung sudut azimut yang merupakan tan inverse dari delta X per delta Y. Namun kita perlu mengetahui pengelompokan kuadran dari garis yang kita tinjau sehingga rumus sudut azimutnya pun akan menyesuaikan. Rumus yang ada ini adalah rumus untuk kuadran 1 dan 2, untuk kuadran 3 dan 4 bisa disesuaikan dengan gambarnya. Lalu terakhir untuk sudut tikungan, kita bisa hitung merupakan selisih dari kedua sudut azimut yang kita tinjau. Oke, setelah sudut tikungan sudah kita ketahui, kita akan menuju tahap selanjutnya, masih di Microsoft Excel, kita akan menghitung jari-jari minimum. Di mana dari referensi ASTO, kita dapatkan jari-jari minimum sebagai berikut. Yang kita perlu ketahui adalah untuk desain speed yang kita gunakan, berapa Emax dan Fmax-nya untuk jari-jari minimum yang ada. Di mana didapatkan adalah 393 meter. Oke, setelah kita menentukan jari-jari minimum, kita akan mulai menganalisis tikungan kita, di mana pada video ini akan dilakukan analisis terhadap tikungan STS, spiral per spiral, tikungan SS spiral-spiral, dan tikungan full circle. Oke, tikungan pertama yang dibahas adalah tikungan STS, dan tahap pertama yang bisa dilakukan, kita perlu menentukan dulu opsi dari jari-jari yang bisa kita gunakan, di mana opsi ini sebetulnya hanya dilakukan agar mempermudah kita untuk menganalisis jari-jari mana yang paling baik sebagai desain kita. Selanjutnya kita bisa menentukan super elevasi desainnya, dan di mana super elevasi desain ini mengacu ke tabel pada ASTO, di mana kita perlu mencari tahu kecepatan bencana terhadap jari-jari yang kita gunakan. Nah, apabila ada jari-jari yang tidak tertera pada tabel, kita bisa bulatkan ke angka yang lebih kecil. Misalkan jari-jari yang kita ingin cari adalah 1.400 meter. Maka kita cari yang lebih kecil adalah 1.320, dan kita lihat super elevasi desain yang ada, yaitu 3,8. Maka kita akan masukkan nilai 3,8 ini. Oke, tahap selanjutnya kita bisa menghitung lengkung peralihan. Nah, di mana yang penting lengkung peralihan ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah tangen run out, bisa dilihat adalah perubahan transisi dari super elevasi normal menjadi super elevasi ketika kondisi 0% dan din 2%. Lalu selanjutnya kita bisa menghitung length of run off, yaitu dari titik B menuju perubahan ke titik E. Oke, yang kita hitung pertama adalah length of run off dulu. Kita bisa lihat rumus-rumus yang ada di ASTO. Yaitu pertama adalah rumus LS ini berdasarkan maksimum relatif gradient. Selanjutnya, kita bisa hitung juga berdasarkan run-off table, jumlah lajur kita, misalkan adalah jumlah lajur per arah 2, dan super elevasi desain yang kita gunakan, dan berapa nilai LR atau LS-nya. Lalu selanjutnya, kita hitung LS yang ketiga adalah berdasarkan lateral acceleration, rumusnya adalah yang ini, untuk parameter juga bisa disesuaikan, dan kita hitung juga LS minimum, yaitu akar dari 24 dikali P min dikali dengan jari-jari yang kita gunakan. Nah,
Untuk LS yang kita gunakan harus memenuhi atau lebih besar dari keempat LS yang sudah kita hitung. Namun nilai LS ini harus lebih kecil dari nilai LS max, yaitu rumusnya sebagai berikut. Untuk Pmax-nya adalah 1 meter. Nah, untuk rumus-rumus ini jangan khawatir karena teman-teman bisa dapatkan semua di ASTO tahun 2011. Oke, selanjutnya setelah kita menentukan LS design, kita bisa menentukan LTR atau tangan run out-nya. Di mana LTR ini bisa dihitung dengan perbandingan dari super elevasi normal 2% dibanding super elevasi desain dikalikan dengan LS yang kita gunakan. Lalu untuk pengecekannya, ini merupakan syarat yang diberikan oleh Civil 3D, di mana untuk setiap perubahan transisi, nilainya harus lebih besar dari 35 meter. Maka dari itu kita akan analisis, yaitu perubahan dari AB adalah sama dengan B ke C, di mana nilainya adalah sebesar LTR, di mana LTR ini harus lebih besar dari 35 meter. Selanjutnya juga kita perlu hitung yang dari perubahan C ke E, D tidak perlu kita tinjau karena hanya nilai di antara C dan E, di mana nilainya adalah LS dikurangi LTR harus lebih besar dari 35 meter. Oke, selanjutnya kita bisa menghitung komponen-komponen tikungannya, di mana sebetulnya tahapan ini bisa kita abaikan untuk pengerjaan di Civil 3D, karena sebetulnya tidak perlu kita masukkan satu persatu. Oke, langsung aja kita lanjutkan, yaitu adalah pengecekan A, di mana nilai A ini merupakan nilai yang harus dicek dari syarat Civil 3D juga, di mana A ini merupakan akar dari LS yang kita gunakan dikalikan dengan jari-jari. Nah, nilai ini harus lebih besar dari R per 3, sepertiga R, dan harus lebih kecil dari R. Oke, pengecekan yang terakhir adalah pengecekan D, di mana pengecekan D ini harus lebih besar daripada TS. Nah, untuk pengecekan D akan saya bahas kemudian setelah kita membahas ketiga tikungan. Selanjutnya untuk tikungan spiral-spiral, memiliki langkah yang serupa dengan SCS, namun perbedaannya adalah dari perhitungan theta S, yang langsung merupakan setengah dari sudut yang kita tinjau. Lalu untuk perhitungan LS-nya juga bisa kita langsung lakukan dengan 2 dikali theta S dikali dengan R. Untuk langkah yang sama, pengecekan LTR, pengecekan A, dan pengecekan D dilakukan sama persis dengan SCS. Selanjutnya, tikungan yang terakhir adalah tikungan full circle. Nah, di mana untuk tikungan full circle ini, penentuan jari-jarinya, kita mengacu lagi ke referensi ASTO, di mana kita gunakan untuk super elevasi desain yang RC dan NC untuk full circle. Dan kita gunakan jari-jari yang lebih besar dari jari-jari yang digunakan ini. Misalkan saya gunakan adalah 3.000 meter dan 4.000 meter. Lalu kita hitung komponen tikungannya, dan dilakukan juga pengecekan D. Oke, untuk tikungan FC, kita juga perlu menghitung lengkung semu. Di mana lengkung semu ini merupakan lengkung sebelum tikungan full circle dimulai. Nah, untuk perhitungan lengkung semu ini bisa kita lakukan dengan langkah yang sama dengan perhitungan lengkung peralihan LS pada tikungan SCS. Oke, selanjutnya saya akan membahas untuk pengecekan D, bisa digambarkan pada diagram berikut, di mana sebetulnya jarak D1 ini harus lebih besar daripada TS1, yaitu jarak D2, jarak antar kedua titik, harus lebih besar dari TS1 ditambah TS2, ditambah jarak minimum dari kedua tikungan. Untuk tikungan yang berbalik arah adalah 30 meter, dan untuk tikungan yang searah, misalkan belok kanan langsung ke belok kanan lagi, adalah 20 meter. Lalu syarat yang ketiga adalah untuk D3 harus lebih besar dari TS2 juga. Oke, selanjutnya kita bisa menentukan jari-jari yang akan kita gunakan pada desain kita. Di mana saya akan memilih jari-jari yang lebih besar untuk memberikan kenyamanan lebih kepada pengemudi, namun masih memenuhi syaratnya. Di mana untuk tikungan SCS, saya akan memilih jari-jari 1.500 meter. Saya tandai dulu. Lalu untuk SS, saya akan pilih misalkan yang 2.500, saya tandai dulu. Dan untuk yang full circle, akan saya pilih yang 3.000 aja, agar masih memberikan super elevasi desain RC atau reverse curl. Oke, selanjutnya kita akan menuju Civil 3D untuk mengesain tikungan yang sudah kita hitung. Oke, untuk membuat tikungan, kita klik trase yang akan kita desain. Lalu kita pilih Geometry Editor. Pada jendela baru, kita bisa memilih tikungan yang kita inginkan. Pertama, saya akan memberi contoh untuk tikungan spiral-spiral. Di mana untuk spiral-spiral, kita bisa pilih dari pilihan ini, dan kita pilih Free Compound Spiral-Spiral Between Two Tangen. Kita klik aja.
Lalu akan diminta untuk select first entity, kita pilih trase atau garis yang di sebelah kiri, lalu next entity kita pilih garis yang di sebelah kanannya. Lalu spiral length kita masukkan LS-nya, misalnya pada SS yang kita gunakan, LS-nya adalah 1119,23. Kita masukkan aja 23, kita enter, kita pilih less than 180, dan untuk spiral length out kita masukkan sama 1119,23. Lalu kita enter aja. Oke, dengan demikian tikungan spiral-spiral sudah jadi sebagai berikut. Nah, misalkan jika teman-teman ingin mengganti tikungan, misalkan tidak memenuhi syarat, akan keluar warning tanda seru, atau teman-teman ingin mengganti desain, teman-teman bisa menghapus tikungan ini, yaitu teman-teman tahan kontrol, lalu pilih tikungan yang akan dihapus. Jika teman-teman tidak tahan kontrol, maka yang terselect akan tikungan secara keseluruhan. Lalu bisa kita delete aja. Oke, selanjutnya akan saya masukkan tikungan SCS, di mana untuk SCS yang kita gunakan adalah 1.500 meter, dengan lengkung peralihannya adalah 180. Nah, yang menjadi catatan bahwa lengkung peralihan yang dimasukkan ke Autodesk Civil 3D merupakan LS atau length of run off-nya aja. Untuk tangan run out akan dikalkulasi secara otomatis oleh Civil 3D. Kita masukkan aja. Untuk SCS adalah kita pilih yang free spiral curve spiral between two entities. Kita masukkan first entity-nya, kita masukkan next entity, kita pilih less than 180, kita masukkan jari-jarinya 1.500 dengan spiral length-nya 180. Kita enter aja, lalu kita enter. Kita setelah sudah bisa kita escape. Dengan demikian tikungan SCS yang pertama sudah jadi. Nah, misalkan untuk tikungan kedua, saya akan membuat dengan full circle, yaitu jari-jari 3.000 meter. Maka bisa kita pilih di opsi ini, kita pilih free curve fillet between two entities. First entity kita pilih, begitu juga next entity, kita pilih less than 180, dan jari-jarinya kita masukkan misalkan 3.000 meter. Kita enter aja, lalu kita escape. Ya, dengan demikian kedua tikungan sudah kita assign pada desain trase kita. Oke, setelah kedua tikungan sudah kita assign, kita bisa mengassign super elevasinya. Caranya adalah kita bisa mengklik trase kita pilih super elevation, kita klik calculate or edit super elevation. Lalu kita klik calculate super elevation now. Nah, untuk roadway type, kita pilih aja undefined crown, walaupun jalan kita adalah divided. Nanti untuk mediannya sendiri, kita bisa masukkan saat menggambar potongan melintang. Langkah ini dilakukan agar kita lebih mudah untuk melakukan assign dari lengkung peralihannya. Lalu langsung aja kita next, dan kita masukkan number of lane-nya, misalkan 2, dan lebarnya misalkan 3,5 meter. Lalu kita next. Nah, untuk super elevasi bahu, kita sesuaikan dengan lebarnya, misalkan 1,5 meter, dengan super elevasi bahu, misalkan 6%. Nah, untuk treatment-nya perlu kita ketahui di sini, bisa kita pilih, bisa default, match plan, atau break over. Nah, di mana yang penting kita ketahui, untuk default slope, yaitu super elevasi bahu akan tetap selama perubahan tikungan. Jadi selama perubahan tikungan, super elevasi bahu akan tetap min 6%. Selanjutnya untuk match plan slope adalah super elevasi bahu akan ikut berubah beriringan dengan perubahan pada super elevasi di tikungan. Nah, selanjutnya untuk yang break over removal adalah super elevasi bahu akan berubah terlebih dahulu sebelum tikungan dimulai. Jadi yang min 6% akan berubah dulu jadi min 2% sama dengan jalan, baru akan berubah bersama-sama dengan jalan pada saat tikungan. Untuk desain kali ini saya akan pilih default slope aja. Begitu juga untuk high side kita ganti menjadi default slope. Untuk inside median juga kita sesuaikan pada saat kita mendesain potongan melintang. Untuk sekarang bisa kita skip terlebih dahulu. Lalu kita next aja. Kita pastikan super elevasi maksimum 8%, dan langsung aja kita finish. Nah, dengan demikian super elevasinya sudah ada, namun default dari Civil 3D ini belum sesuai dengan desain kita. Maka kita perlu mengganti untuk panjang run off dan run out-nya. Maka kita kembali lagi ke Excel untuk melihat run off dan run out-nya. Misalkan untuk tikungan pertama, kita tentukan LS desainnya 180, run off dan run out-nya adalah 105,882.
Maka kita masukkan di sini. Untuk run off 180, enter. Jika nggak mau, kita klik sekali lagi aja. Lalu run out-nya kita masukkan 105,882. Begitu juga untuk transition yang out-nya, kita masukkan sama. Untuk run off, kita masukkan lalu perlu diperhatikan juga untuk super elevasi desainnya. Apakah sudah sesuai dengan super elevasi desain yang ada? Jika memang belum sesuai, bisa kita ganti sesuai keinginan kita. Nah, lalu selanjutnya kita bisa lihat curve 2, yaitu tikungan yang kedua. Nah, kita perlu lihat lagi untuk desain yang sudah kita hitung. Di mana desain yang sudah kita hitung, LS-nya adalah 150 meter. Nah, di mana LS yang pada lengkung semu ini sebetulnya sudah mencakup run out dan run off-nya. Maka dari itu, untuk run out dan run off akan kita bagi dua dengan sama besar, misalkan ada 75 meter. Jadi kita bisa masukkan aja di sini run out-nya 75 meter, dan run off-nya juga 75 meter. Sama, untuk yang out juga, kita masukkan 75 meter. Oke, dengan demikian, super elevasi sudah sesuai dengan desain kita. Bisa kita close. Lalu untuk menampilkan diagram super elevasi, kita bisa klik super elevation, kita klik create super elevation view. Nah, yang perlu diubah adalah kita tentukan lagi trasenya sudah pasti trase 1. Lalu untuk outside shoulder atau bahu luar bisa kita uncheck aja. Karena yang kita mau lihat perubahan super elevasi hanya jalannya aja. Kita klik OK, lalu kita tampilkan pada ruang kosong. Oke, demikian merupakan diagram super elevasi dari jalan yang kita desain. Ini merupakan untuk SCS, ini merupakan untuk full circle. Oke, dengan demikian tikungan super elevasi yang kita desain sudah selesai. Pada video berikutnya, kita akan mendesain profil atau alignment vertikal, maka tetap tunggu untuk video-video kami selanjutnya. Terima kasih.